Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya merakit PC lagi dan juga PC-nya sudah ada di sini. Dan di sini bentuk PC-nya berwarna hitam dan juga putih, dan juga di sini paparnya semua. Dan di sini paparnya semua tersebut itu baru semua, nggak ada yang second ya. Seperti contoh yang ini dengan harga 9,4 juta. Rekomend atau tidak Anda bisa lihat aja nanti pada saat saya reviewnya untuk yang ini. 9,4 juta kalian mendapatkan Core i3 10105F dan juga GTX 1050 Ti yang Cerberus. Kalau yang ini agak mahal sih dari segi VGA-nya. Kalau yang serinya Cerberus berbeda dengan serinya Zotac maupun yang Inum maupun yang Colorful lah. Kalau yang ini agak mahal sedikit tapi yang masalah sih kalau menurutku. Dengan jangka panjang ini masih sangat cukup. Meskipun ada beberapa part yang kurang rekomend di salah satunya di sini. Nanti saya akan kasih tahu lah untuk yang itu. Sebelum saya juga betapa siapa part yang di sini juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan nomor pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan Core i3 10105F yang dimana masih rekomend untuk saat ini sih dengan harga murah 1.150.000. Dan juga masih rekomend untuk saat ini untuk gaming lah, cenderung ke gaming sih yang ringan-ringan sampai ke medium untuk yang ini. Yang masih ramai untuk saat ini, meskipun ada Gen 12 sih, tapi harganya terpaut sekitar 500 sampai 600 ribuan. Selanjutnya saya menggunakan bukunya ini ASRock B460M Pro 4 yang ada di sini dengan harga 1,5 juta. Mereknya ASRock yang dimana dia itu serinya yang 400-an bukan yang 500-an sih, tapi ya nggak masalah. Karena dari segi harga dan juga estetikanya ini sangat menarik, dari segi warna putihnya dan juga dia itu dan juga berwarna putih, ada RGB-nya. Ini rekomend sih kalau menurutku B460M Pro 4. Selanjutnya saya menggunakan RAM saya menggunakan ini ya. Ini kurang rekomend sih kalau menurutku dengan harga 640.000. 2x4 GB ya, bukan 2x8 GB. Tetapi lebih rekomend menggunakan yang 16 GB langsung aja sih. Kalau menurutku sih kurang untuk live streaming. Kalau untuk gaming masih cukup sih 8 GB untuk yang ini. Meskipun ini baru ya, bukan yang second. Selanjutnya saya menggunakan ini VGA-nya GTX 1050 Ti Asus Cerberus yang dimana dengan harga 3,550. Kalau nggak salah harganya seperti itu. Ada di sini lah pojok sini untuk harganya semuanya. Di sini dual fan yang dimana dia itu ada backpacknya juga sih. Di bagian belakang ini ada backpacknya, sehingga bagus jika dilihat dari segi luarnya. Seperti contoh tampilan yang di sini, dia itu ada backpacknya, dilihat bagus meskipun tidak ada RGB-nya, tapi nggak masalah kalau menurutku. Selanjutnya saya menggunakan SSD-nya ini ya. SSD NVMe Vigen. Ini yang 128 GB. Kalau menurut saya cukup sih. Jika sudah diinstal OS dan juga beberapa aplikasi yang standar. Bukan dari segi gamenya ya. Kalau game ini kan masih kurang sih. Kan 128 GB. Maka dari itu saya menambahkan ini. Nih SSD SATA 3 yang dimana dia itu mereknya TIM GX2 512 GB dengan harga 695.000. Ini 412 GB untuk penyimpanannya. Karena di sini saya tidak memakai hard disk, jadi saya memakai SSD semua, SSD NVMe dan juga SATA 3. Bagus kalau menurutku untuk transfer data dan juga menyimpan game ini sudah sangat cukup, pakai SSD minimalnya. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply Aerocool United Power 500 watt dengan harga 440.000. Sudah bersertifikat 80 plus watt dan juga kabelnya flat. Harganya juga murah 440.000. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler ini Johnspot CR1400 untuk mendinginkan Core i3 10105F. Yang ini sudah sangat cukup kalau menurutku. Kalau yang Core i3 biasanya sih ya 2 pipa sudah sangat cukup sih. Tetapi kalau yang ini dia itu 4 pipa. Tetapi sayangnya dia itu fan-nya 9 cm. Tapi kalau menurutku sih ya nggak masalah sih. Ya karena Johnspot 1200 tersebut dia itu masih bisa mendinginkan Core i3 yang ini. Meskipun yang ini 1400 cuma perbedaannya 4 pipa dan juga 2 pipa dengan Johnspot CR1200. Dengan harga 200.000 ini rekomend sih, dan juga ada RGB di sini bisa diganti-ganti warna juga maupun putih maupun RGB. Dari segi mobonya ini harus disinkronkan lah dengan 3 pin RGB di mobonya. Jika lu bukannya support, kalau tidak support ya tidak bisa dihidupkan untuk RGB-nya. Selanjutnya saya menggunakan casingnya ini Cooler Master Box H300L yang dimana dia tuh MATX dan juga di bagian sini dia tuh ada kaca, bukan kaca sih tapi kayak akrilik lah, kayak mikroplastik, tapi yang disebut akrilik. Kalau yang ini tidak memakai kaca, sehingga saya buka aja di bagian samping sini dia tuh ada tombol powernya, power reset dan juga yang lainnya di samping sini, bukan di bagian atas maupun di bagian depan, di bagian sampingnya sini untuk khusus yang ini, yang dimana casingnya ini dengan harga 665.000 kalau di daerah saja. Tetapi di beberapa tempat berbeda harga kalau menurutku. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tetapi beli di daerah kalian untuk casingnya supaya tidak terkena ongkir yang tinggi. Di sini casingnya itu ada fitur di bagian depan maupun di bagian atasnya bisa diambil seperti contoh yang ini. Selanjutnya saya menggunakan fan tambahan. Ya dimana fan RX7 yang ada di sini ya. Ini saya memakai 5 karena di bagian depan dia itu hanya support 2 aja, di bagian atas 2, di bagian belakang 1.
Rata-rata di bagian depan dia itu support 3, tetapi kalau yang contohnya ini dia itu hanya support 2, atas 2, di bagian belakang kasih 1. Totalnya 200.000 kalau yang ini. Harga satu fan-nya 40.000. Dan totalnya 9,4 juta. Rekomen atau tidak? Kalau menurutku ya tinggal Anda lihat aja sendiri pada saat jam reviewnya atau di akhir video lah untuk kesimpulannya. Kita akan juga saja untuk mengetes PC-nya ini. Yuk. Dan lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya yang dimana saya menggunakan SSD Viken, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 11 detik, terbilang sangat cepat kalau yang ini standarnya SSD NVMe lah, yang dimana standarnya tersebut di bawah 15 detik, kalau yang ini di 11 detik terbilang sangat cepat. Tetapi di berbeda PC berbeda kecepatan, kadang seperti itu meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Selanjutnya di HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dari segi SSD-nya. Yang pertama dari segi SSD Viken-nya tersebut dia itu 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga node-nya dia itu perfect, dan juga suhunya 33 derajat terbilang sangat dingin kalau yang ini di bawah 35 derajat lah. Ya karena terbantu dari segi heatsink bawaan Mobo-nya. Kalau NVMe di bawah 40 derajat terbilang dingin. Selanjutnya di SSD-nya juga di SATA 3-nya yang dimana saya menggunakan mereknya Tim, dia itu 100% semua, dan juga performa dan juga kesehatannya dan juga node-nya dia itu perfect, dan juga suhunya 34 derajat terbilang dingin juga untuk yang ini. Selanjutnya di Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Viken-nya. Untuk membacanya mendapatkan 1954 dan juga menulisnya 1113. Dan jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia itu up-to-nya 3500 per 2500. Kalau kita bandingkan, dia itu sangat jauh sekali, hampir 2 kali lipatnya lah. Ada yang 2 kali lipat, ada yang tidak sih, tapi ya sangat jauh sekali dari segi perbandingannya. Mungkin dari segi Viken-nya tersebut emang sengaja sih dibikin agak tinggi sekali kalau yang ini, sama seperti NVMe yang Gen 4 dari segi kecepatannya, tetapi kalau yang ini dia itu Gen 3. Dari segi membacanya perbedaannya sangat jauh sekali, dan juga menulisnya juga sama. Tetapi dari segi harganya, price to performa, kalau menurutku ini juga bagus, yang dimana dengan harga murah mendapatkan kecepatan membaca hampir 2000 dan juga menulisnya di atas 1000. Jadi kalau menurutku nggak masalah, tidak usah terpaut dengan kecepatan atau up-to-nya lah dari segi websitenya. Intinya seperti itu. Selanjutnya di HP monitor untuk mengecek suhunya yang dimana saya menggunakan Johnspot CR 1400. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 33 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Ini tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja. Dan juga maksimal di 64 derajat terbilang dingin juga kalau yang ini masih di bawah 70 derajat, yang dimana untuk suhu maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut supaya tahu lah suhu maksimalnya, tapi dia itu mentok di 64 derajat terbilang dingin untuk mendinginkan Core i3 10105F. Selanjutnya di Geekbench R15 OpenGL mendapatkan 118 fps yang dimana saya menggunakan GTX 1050 Ti dan juga CPU-nya 886 CP, 4 core 8 thread untuk yang ini standar. Selanjutnya dari segi gamingnya, GTA 5 yang pertama 1080p settingan high, untuk rata-ratanya mendapatkan 115 fps, terbilang lancar kalau yang ini di settingan high, masih di atas 100 fps untuk main game GTA 5. Selanjutnya di PUBG Steam 1080p settingan high, untuk rata-ratanya mendapatkan 82 fps, masih di atas 60 fps untuk yang ini di settingan high, masih sangat nyaman juga untuk bermain game PUBG Steam. Selanjutnya di Forza Horizon 4 settingan 1080p dan juga high, dia rata-ratanya mendapatkan 76 fps, di atas 60 fps juga kalau yang ini, masih sangat nyaman juga untuk bermain game ini, apalagi balapan mobil mendapatkan fps tinggi itu lebih nyaman untuk bermainnya. Selanjutnya di Apex Legends settingan 1080p dan juga high, dia rata-ratanya mendapatkan 77 fps untuk yang ini, masih sangat lancar juga di atas 60 fps untuk game yang ini. Terbilang agak berat sih Apex Legends, tapi masih nyaman juga untuk game ini. Selanjutnya di PES 2021 1080p settingan high, untuk rata-ratanya mendapatkan 60 fps. Emang ini keterbatasan di 60 fps atau mentoknya,
Karena dari segi settingannya sih tidak bisa diatur, aku juga kurang tahu sih bagaimana mengaturnya supaya lebih dari 60 fps, tapi ya nggak masalah, yang penting ini lancar di 60 fps di rata kanan. Selanjutnya yang terakhir dari segi Resident Evil 6 1080p settingan high, untuk rata-rata yang mendapatkan 77 fps, masih sangat nyaman juga di rata kanan di atas 60 fps, karena gamenya ini lebih cenderung ke VGA-nya. 1050 Ti sudah sangat cukup sekali untuk di atas 60 fps untuk yang ini. Selanjutnya dari segi wattnya atau dayanya, yang dimana dia itu mendapatkan 33 watt. Tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia itu stuck di 33 watt, terbilang irit kalau yang ini. Dan juga maksimalnya di 138 watt, yang dimana saya tes di Resident Evil 6 1080p settingan high, jadinya ini terbilang irit sih dari segi VGA maupun dari segi prosesornya. Tidak sampai 150 watt untuk yang ini. Dan kesimpulannya, dengan harga 9,4 juta untuk saat ini, yang dimana rakitannya ini di bulan Februari di pertengahan tanggal 14, jadinya harganya kalau dibandingkan dengan sekarang di bulan Maret, dia itu agak berbeda. Ya karena baru sempat saya upload untuk yang ini. 9,4 juta di pertengahan Februari mendapatkan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1050 Ti yang serinya Cerberus, dia itu ya bisa dibilang rekomend sih untuk saat itu. Ya 1 bulan yang lalu lah untuk yang ini. Dari segi performa maupun dari segi estetikanya, yang dimana saya menggunakan Cooler Master Box G300L yang sangat cakep sekali dari segi bentuknya atau desainnya lah, dan juga semua LED-nya disetting berwarna putih, sangat menarik sekali untuk yang ini, elegan lah. Dan Anda bisa menilai sendiri dari segi performanya yang tadi saya review, apakah cocok di harga 9,4 juta. Dan juga semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi, tinggal Anda beli aja. Link yang ada di deskripsi sudah saya update semua dari segi harganya, mungkin bisa lebih murah daripada yang ini untuk harganya di bulan Maret lah. Intinya seperti itu, dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD Gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.